SIMA UI tahun 2018 tentang stoikiometri. Pada reaksi berikut, belum setara, digunakan 50 ml larutan 1 molar MgNO3 2 kali dan 50 ml larutan NaOH. Bila terbentuk endapan MgOH 2 kali sebanyak 1,16 gram, maka konsentrasi NaOH yang digunakan adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita setarakan dulu ya persamaan reaksinya. Kita tuliskan lagi di sini. Nah, kalau kita lihat di kiri Mg-nya 1, di kanan juga 1 ya. Nah, kemudian ini sudah setara, kemudian kita lihat NO3-nya itu ada 2 kalinya, berarti ini kita kalikan 2 aja ya. Nah, terus kemudian ternyata Na di kiri ada 1, di kanan ada 2, berarti ini kita kalikan 2. Terus OH-nya di kiri itu ada 2 ya, 2 kalinya. Terus di kanan juga ada 2 kalinya. Nah, ini sudah setara ya. Nah, kemudian kalau sudah setara, kita tentukan ya mol mula-mula bereaksi sama sisanya. Nah, ternyata yang diketahui di sini adalah mol mula-mula dari MgNO3 2 kali. Kita bisa cari dari volume dan konsentrasinya ini ya. Kalau kita cari berarti mol dari MgNO3 2 kalinya adalah M kali V ya. Konsentrasinya adalah 1 molar, terus di sini ada 50 ml, kita jadikan liter, itu adalah 0,05 ya. Berarti di sini kalikan 0,05, maka mol dari MgNO3 2 kalinya adalah 0,05 mol ya. Terus kemudian di sini diketahui volume NaOH saja ya. Volume NaOH-nya adalah 50 ml, atau kalau kita rubah jadinya adalah ke liter itu 0,05 liter gitu ya. Ini untuk volume NaOH. Bila terbentuk endapan MgOH 2 kali sebanyak 1,16 gram, berarti kita bisa tentukan mol dari MgOH 2 kali ya. Itu adalah massa per mr. Masanya adalah 1,16, mr dari MgOH 2 kali adalah 58. 1,16 dibagi dengan 58 adalah 0,02 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ya masing-masing yang diketahui. Mol di sini adalah mol mula-mula dari MgNO3 2 kalinya adalah 0,05 mol. Terus kemudian mol dari MgOH 2 kalinya itu adalah 0,02 mol ya, yang terbentuk berarti yang bereaksi di sini ya 0,02 mol. Sisanya juga 0,02 ya. Dari MgOH 2 kali ini kita bisa tentukan mol masing-masing yang bereaksi selain MgOH 2 kali ya. Di sini kita bisa tentukan mol dari NaNO3 dari perbandingan koefisien ya. Di sini perbandingan koefisiennya berarti NaNO3 itu adalah 2 per MgOH 2 kalinya itu adalah 1, berarti 2 per 1 dikali dengan 0,02 ya. Jadinya adalah 0,04 mol ya untuk NaNO3. Terus kemudian kalau kita cari mol dari NaOH-nya itu adalah sama ya, dengan perbandingan koefisien 2 per 1 dikali dengan molnya ini 0,02 sama dengan 0,04 mol. Terus kita mencari mol dari MgNO3 2 kali yang bereaksi, berarti karena perbandingan koefisiennya 1 per 1 berarti sama ya, molnya itu adalah 0,02 mol. Nah, kemudian ini kita bisa kurangi, terus kemudian di sini kita bisa jumlahkan ya produknya. Ini sisanya adalah 0,03 mol, kemudian yang NaNO3-nya adalah 0,04 mol gitu ya. Dalam suatu reaksi, jika ada 2 senyawa, itu pasti ada yang salah satu bersisa, ada yang tidak bersisa. Ini keadaan pertama ya. Keadaan kedua itu kedua-duanya tidak bersisa. Nah, dalam soal ini ternyata ada salah satu ini yang bersisa, yaitu MgNO3 2 kali.
Nah, sudah jelas nanti NaOH-nya pasti akan habis bereaksi gitu ya. Oleh sebab itu, sisa dari NaOH ini tak bersisa atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang ditanyakan kan di sini konsentrasi NaOH ya. Maka dari itu kita tentukan mol dari NaOH, yaitu dengan menguranginya ya. Mol mula-mula kita tulis M gitu ya, dari NaOH dikurangi dengan mol bereaksi, tulis B gini ya, NaOH sama dengan mol sisa dari NaOH gitu ya. Mol mula-mula NaOH kita misalkan X, kemudian mol bereaksi dari NaOH itu adalah 0,04, kemudian mol sisanya kan tidak bersisa, berarti 0 ya. Berarti X-nya itu adalah 0,04 mol. Nah, yang kita cari di sini adalah konsentrasi NaOH. Kita tahu X ini adalah mol ya. Berarti mol itu adalah M kali V, sama dengan 0,04 mol. Tadi diketahui volume NaOH-nya ini ya, 0,05. Berarti kita masukkan aja 0,05 liter, 0,04 mol ya. Maka konsentrasinya adalah 0,04 dibagi dengan 0,05 ya, yaitu 0,8 molar ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.